Halo, apa kabar semua? Semoga Sobat CS selalu sehat dan ceria ya. Dan yang nggak kalah penting, selalu semangat belajar dan berlatih mengembangkan potensi. Kita jumpa lagi di video seri pembelajaran informatika. Di video pembelajaran kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang seru dan berguna banget buat kamu, terutama buat siswa kelas 7 yang bentar lagi mau asesmen sumatif akhir semester. Video ini bakal bahas contoh soal yang diprediksi bakal keluar di asesmen sumatif akhir semester kamu, disertai dengan analisis dan penjelasan jawabannya. Jadi, kita bakal kupas tuntas gimana cara menentukan jawaban dari soal tersebut. Tapi disclaimer dulu nih, ini bukan bocoran soal asli ya. Ini cuma contoh dan prediksi soal yang banyak ditemukan di internet. Syukur-syukur sih, ada kemiripan soal pada saat kamu ujian nanti. Jadi, saat ujian, kamu udah lancar deh ngisi jawabannya. Asyik banget kan? Gimana? Kamu udah siap nyimak? Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Berikut ini merupakan contoh sekaligus prediksi soal pada asesmen sumatif akhir semester untuk kelas 7 SMP atau MTS Kurikulum Merdeka. Soal pertama. Perangkat komputer harus memiliki sistem operasi agar dapat difungsikan. Tanpa sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan program aplikasi. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan fungsi sistem operasi pada komputer adalah: menurut kamu, yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Soal ini menguji pemahaman siswa terhadap fungsi dasar sistem operasi, operating system, dalam komputer. Kata kuncinya yaitu fungsi sistem operasi dan kata tidak sesuai. Perlu kamu cermati, ini adalah soal bertipe negatif. Artinya, siswa harus mencari jawaban yang keliru atau jawaban yang tidak sesuai. Sekarang, kita analisis jawabannya. Pilihan A. Sistem operasi dibuat untuk mengendalikan dan mengordinasikan seluruh kegiatan dan sistem komputer. Ini adalah salah satu fungsi utama sistem operasi, yaitu mengatur kerja CPU, memori, input-output, dan perangkat lainnya. Jawaban ini sesuai dengan fungsi sistem komputer. Pilihan B, sistem operasi membuat komponen komputer dapat bekerja sama melakukan pekerjaan. Sistem operasi bertugas mengordinasikan kerja hardware agar bisa menjalankan instruksi aplikasi. Ini juga sesuai. Pilihan C, sistem operasi dibuat agar pengguna komputer tidak perlu lagi melakukan tugasnya. Sistem operasi itu tidak menggantikan tugas pengguna.
Peran sistem operasi adalah menghubungkan pengguna dan perangkat keras, serta mengatur penggunaan. Sumber daya komputer bukan menggantikan peran pengguna. Jadi pengguna tetap harus menjalankan program, memberi perintah, dan lain-lain. Maka, pilihan ini tidak sesuai dengan fungsi sistem komputer. Pilihan D. Sistem operasi mengatur segala sesuatu yang ada dalam komputer, seperti hardware dan software. Sistem operasi memang mengatur perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk manajemen file, proses, dan perangkat input-output. Jadi, pilihan ini sesuai dengan fungsi sistem operasi. Nah, dari analisis dan pembahasan tersebut, pasti kamu udah tahu kan jawaban soalnya yang mana? Yap, bener banget. Jadi, jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Semua komponen tersebut saling bekerja sama satu sama lain. Dari kalimat di atas, yang termasuk komponen brainware adalah A. Sistem operasi, B. Keyboard, C. CPU, D. Orang yang menggunakan komputer. Menurutmu, mana jawaban yang tepat? Soal ini adalah mengukur pemahaman siswa terhadap 3 komponen utama sistem komputer, khususnya mengenali brainware. Ayo kita lihat pilihan jawabannya. A. Sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah software atau perangkat lunak, bukan brainware. Jadi, pilihan ini udah pasti salah. B. Keyboard. Ini adalah hardware atau perangkat keras, bukan brainware. Jadi, ini juga salah. C. CPU, Central Processing Unit. CPU juga bagian dari hardware, yaitu sebagai unit pemroses utama komputer. Pilihan ini juga salah. Nah, sampai sini kamu pasti udah tahu kan mana jawabannya? Ya, D adalah pilihan tepat, karena brainware memang pengguna komputer. Manusia yang mengoperasikan, memberi instruksi, dan menggunakan sistem komputer. Soal selanjutnya. Denny sedang mengerjakan tugas sekolah menggunakan laptop milik kakaknya. Jari-jarinya lincah mengetikkan kata demi kata di keyboard, lalu melihat monitor dengan seksama untuk memastikan tidak ada kesalahan. Ia menggunakan Microsoft Word untuk membuat tugas. Juga memanfaatkan internet untuk mencari referensi yang sesuai. Semua aplikasi bisa berjalan lancar berkat sistem operasi yang digunakan. Dari cerita di atas, komponen perangkat keras yang disebutkan adalah pilihanmu yang mana nih? Ada yang pilih B, keyboard dan monitor. Wah, pilihanmu bener banget. Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena tugas sekolah itu bukan bagian dari komponen komputer. Pilihan A udah pasti salah. Sedangkan Microsoft Word itu adalah sebuah aplikasi pengolah kata. Aplikasi adalah perangkat lunak, bukan perangkat keras. Jadi, yang termasuk perangkat keras di cerita tersebut adalah keyboard dan monitor. Soal selanjutnya. Pilihan menu yang digunakan untuk menyimpan sebuah dokumen dengan memberi nama lain pada aplikasi perkantoran, Office adalah Kamu udah tentuin jawabannya? Tujuan soal ini adalah untuk mengukur pemahaman siswa terhadap fungsi menu-menu dasar dalam aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word, WPS Office, dan lain-lain. Pilihan A, copy.
Ini merupakan perintah untuk menyalin teks atau objek ke clipboard. Tidak ada hubungannya dengan menyimpan file. Begitupun dengan pilihan C. Paste digunakan untuk menempelkan hasil copy atau cut dari clipboard. Paste ini selalu terkait dengan perintah copy dan cut. Pilihan D. File. File adalah menu utama yang berisi berbagai perintah seperti open, save, save as, print, dan lain-lain. Jadi, jawaban yang tepat untuk menyimpan file adalah B. Save as. Dari keempat komponen berikut ini, mana yang paling mungkin menyebabkan komputer menjadi lambat saat membuka file besar? Nah, kalau soal yang ini kamu pasti udah bisa dong. Coba tebak, apa jawabannya? Yap, bener banget. Jawabannya B. Memori atau RAM. Kepanjangan dari RAM adalah Random Access Memory, yaitu komponen yang menyimpan data sementara saat komputer beroperasi. Ketika kamu membuka file besar seperti video, presentasi, atau dokumen kompleks, file itu disimpan dalam RAM untuk diproses cepat. Semakin kecil kapasitas RAM, semakin lambat komputer memproses file besar karena harus menulis sebagian data ke penyimpanan sementara yang jauh lebih lambat. Sedangkan monitor, keyboard, dan mouse adalah perangkat keras yang sama sekali tidak terkait dengan hal pemrosesan data. Soal selanjutnya. Mutia sedang membuat tabel data di Microsoft Excel untuk mencatat nilai ulangan teman-temannya. Dia ingin menambahkan fungsi untuk mencari nilai tertinggi dari semua nilai ulangan tersebut. Fungsi apa yang sebaiknya digunakan Mutia untuk mendapatkan nilai tertinggi? Sekarang, kita coba analisis soalnya. Soal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap fungsi dasar dalam Microsoft Excel, khususnya fungsi pengolahan data numerik. Kata kunci yang perlu digarisbawahi adalah nilai tertinggi. Sum digunakan untuk menjumlahkan semua nilai. Average digunakan untuk menghitung rata-rata dari sejumlah nilai. Max digunakan untuk mencari nilai paling tinggi dari sekumpulan angka. Dan min merupakan kebalikan dari max, yaitu untuk mencari nilai paling kecil. Jadi, kalian udah tahu kan jawabannya? Gampang kan? Rani ingin menambahkan judul bab dengan huruf besar, tebal, dan rata tengah pada laporan yang dibuatnya di Microsoft Word. Maka, fitur yang Rani bisa gunakan untuk pengaturan tersebut adalah Nah, pada soal ini, kamu harus lebih teliti ya. Tujuan soal ini adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan fitur format teks dasar di aplikasi pengolah kata Microsoft Word, khususnya untuk keperluan penulisan dokumen formal seperti laporan. Kata kunci yang kamu harus perhatikan adalah huruf besar, cetak tebal, dan rata tengah. Nah, supaya kamu bisa cepat menentukan jawaban yang tepat, maka langkah pertama adalah cari kata pertama jawaban yang sesuai dengan kata kunci pertama, yaitu huruf besar. Sekarang, jika kita lihat kata pertama dari masing-masing pilihan jawaban, yaitu font size, font style, dan page layout. Font size bisa digunakan untuk memperbesar ukuran huruf. Font style bukan untuk memperbesar ukuran teks, melainkan gaya dari huruf atau teks. Sedangkan page layout untuk mengatur tata letak halaman, bukan tampilan teks.
Jadi, dari analisis kata pertama dari setiap jawaban, kita udah bisa menentukan jawaban yang tepat, yaitu pilihan jawaban yang ada kata font size. Yap, berarti jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Dalam melakukan analisis data, langkah awal yang harus dilakukan adalah untuk menjawab soal ini dengan tepat, maka kamu harus tahu urutan proses analisis data. Dan langkah awal dalam analisis data adalah mengumpulkan data, karena tanpa data tidak mungkin dilakukan pengolahan, penyajian, atau penarikan kesimpulan. Jadi, jawabannya adalah C. Siapa nih yang tebakan jawabannya benar? Kamu emang pinter ya? Kita lanjut soal berikutnya. Pemrograman komputer bukanlah hal yang sederhana karena memerlukan ketelitian dan kemauan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Pemrograman komputer merupakan serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik. Salah satu piranti lunak untuk pemrograman adalah menurutmu, mana jawaban yang tepat? A, B, C, atau D? Oke, kita lihat ya. CorelDRAW adalah software desain grafis untuk menggambar vektor dan ilustrasi, bukan untuk pemrograman. Microsoft Office adalah kumpulan aplikasi produktivitas, Word, Excel, PowerPoint, bukan alat untuk membuat program komputer. Audio visual bukanlah nama software, melainkan jenis media, tidak relevan dengan konteks pemrograman. Jadi, jawabannya adalah Visual Studio. D. Berikut ini, yang tidak termasuk contoh kejahatan siber adalah Sebelum pilih jawaban, kamu harus ingat ya. Jika ada pertanyaan tipe negatif seperti ini, yaitu biasanya dengan kalimat yang tidak termasuk atau yang bukan, maka kamu harus cari jawaban yang isinya bertolak belakang atau yang salah. Jadi, dari semua pilihan jawaban, pilih yang bukan. Nah, dalam soal ini, penipuan online, peretasan dan pembajakan, serta penyebaran berita bohong atau hoax adalah termasuk kejahatan cyber. Sedangkan membuat banyak akun medsos tidak termasuk kejahatan cyber. So, jawabannya sudah pasti C. Tebakan kamu benar nggak nih? Selanjutnya, kenapa memverifikasi informasi sebelum membagikannya di media sosial itu sangat penting? Tujuan utama memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya lebih luas adalah agar kita tahu kebenaran dan validitas berita atau informasi yang kita terima tersebut, sehingga kita tidak boleh mudah percaya terhadap berita atau informasi tersebut sebelum kebenarannya bisa dipastikan. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari penyebaran berita bohong atau hoax yang semakin meresahkan masyarakat. Nah, dari penjelasan ini, kamu udah tahu kan jawabannya yang mana? Yap, jawabannya adalah B, yaitu untuk mengurangi risiko penyebaran informasi palsu. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan e-learning dalam proses pembelajaran di sekolah adalah tujuan soal ini adalah untuk mengukur kemampuan siswa mengenali kelebihan dan tantangan dari pembelajaran daring,
e-learning sebagai bagian dari pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Dalam soal ini, ada dua hal yang harus kamu cermati, yaitu kelebihan dan tantangan. Jika kita berbicara tentang kelebihan, maka sudah pasti membahas tentang hal-hal yang baik dan positif. Sedangkan tantangan merupakan hal-hal yang kurang baik dan bahkan terkesan buruk dan negatif. Nah, dari sini, apa kamu sudah bisa menebak jawaban yang tepat? Akses materi yang lebih mudah, peningkatan fleksibilitas belajar, dan kemampuan belajar secara mandiri merupakan hal yang positif dan menjadi keunggulan. Sedangkan keterbatasan menunjukkan ada hal yang kurang baik dan negatif. Jadi, jawabannya sudah tentu D. Interaksi, diskusi, kompromi, dan kerjasama dengan menggunakan teknologi merupakan pengertian dari Nah, kalau soal yang ini sih, sepertinya mudah ya. Pasti kamu udah tahu jawabannya kan? Tapi, biar lebih jelas, kita bahas ya. Coba perhatikan soalnya. Di situ ada kata kerjasama dan teknologi. Maka jawabannya sudah pasti kolaborasi teknologi. Ah, soal ini sih terlalu gampang ya buat kamu. Perhatikan data berikut. 1. Logis. 2. Menyeluruh. 3. Teratur. 4. Terselubung. Berdasarkan data di atas, computational thinking, CT, identik dengan sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan ditunjukkan pada nomor. Oke, kita analisis soal ini. Yang termasuk kriteria berpikir komputasional atau computational thinking adalah logis, menyeluruh, dan teratur. Terselubung tidak termasuk. Jadi, yang mana jawabannya? Jika soal ini dalam bentuk pilihan ganda kompleks, yang jawabannya bisa lebih dari satu pilihan, maka A, B, dan C adalah jawabannya. Karena semuanya benar meskipun A dan B tidak lengkap. Tapi, jika ini dalam format pilihan ganda biasa, maka jawaban yang paling tepat adalah C, karena menyebutkan semua secara lengkap dan tepat sesuai dengan data yang ada. Rico dan teman-temannya mendapat tugas membuat laporan tentang dampak pencemaran lingkungan. Mereka menggunakan data dari internet, mengolahnya dengan spreadsheet, menyusun kesimpulan, lalu menyajikan hasilnya dalam bentuk presentasi digital. Kegiatan yang dilakukan Rico dan timnya merupakan contoh dari mana menurutmu jawaban yang tepat? Dan jawaban yang tepat adalah D, yaitu praktik lintas bidang dengan bantuan teknologi. Pilihan A salah, karena dalam soal disebutkan kerja tim. Selain itu, fokus kegiatan tidak hanya analisis data, tetapi juga presentasi dan pengambilan kesimpulan. Pilihan B juga salah, karena kasus ini mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial dan alam, TIK, dan bahasa. Jadi, bukan hanya satu bidang saja. Pilihan C juga salah, karena tidak disebutkan bahwa laporan itu untuk guru informatika. Fokus kegiatan justru pada penggunaan teknologi dalam konteks ilmu lain. Perkembangan teknologi informatika memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah, berbelanja secara daring, dan bersosialisasi melalui media sosial. Namun, tidak semua dampaknya bersifat positif. Dari pernyataan berikut yang menunjukkan dampak sosial negatif dari penggunaan teknologi informatika adalah
Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan mana yang dampak negatif dari penggunaan teknologi informatika. Seperti yang udah dibahas pada soal sebelumnya, bahwa kata negatif berarti berkaitan dengan hal yang buruk atau kurang baik. Nah, jika kita udah paham dengan konsep ini, maka kita jadi gampang banget untuk pilih jawabannya. Yaitu, cari pilihan jawaban yang bertolak belakang dengan pilihan lain yang positif. Dari sini, maka kita udah bisa tentukan jawabannya. Nah, bener banget. Jawabannya adalah B. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara orang bekerja dan belajar. Kini, banyak pekerjaan bisa dilakukan secara daring, dan siswa dapat belajar melalui platform pembelajaran online. Namun, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini. Permasalahan sosial yang muncul dari kondisi tersebut dikenal sebagai kata kunci dari soal ini adalah tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Artinya, akses yang tidak merata. Jika terjadi ketidakmerataan yang mengakibatkan adanya perbedaan di masyarakat, ini disebut dengan kesenjangan. Jadi, udah jelas banget kan jawabannya yang mana? Yap, C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bayu sedang berada di sekolah dan mengakses internet menggunakan jaringan Wi-Fi sekolah. Namun, ia merasa koneksi internet sangat lambat. Temannya Dito, yang duduk di dekat router, bisa mengakses internet dengan cepat. Bayu pun mencoba pindah tempat mendekati router, dan koneksi internetnya menjadi lebih baik. Dari situasi tersebut, apa yang paling mungkin menjadi penyebab lambatnya koneksi internet Bayu di awal? Menurutmu, mana yang benar? Pilihan A, B, C, atau D? Ayo kita jabarkan lebih jauh. A. Jumlah aplikasi yang diinstal di laptop Bayu terlalu banyak. Asal kamu tahu, banyaknya aplikasi yang diinstal tidak otomatis menyebabkan internet lambat, kecuali jika semua berjalan bersamaan dan memakan bandwidth. Dalam soal, perbedaan performa jelas terjadi karena posisi duduk, bukan karena Bayu membuka banyak program secara bersamaan. Jadi, pilihan A salah. B. Jaringan Wi-Fi sekolah sedang mengalami gangguan server. Jika server mengalami gangguan, maka semua siswa akan mengalami masalah, bukan hanya Bayu saja. Maka, jawaban ini juga tidak tepat. C. Bayu tidak memiliki akun untuk masuk ke jaringan Wi-Fi sekolah. Dalam soal disebutkan bahwa Bayu bisa mengakses internet meski lambat, artinya dia sudah masuk ke jaringan Wi-Fi. Jadi, pilihan ini juga salah. Maka, jawaban yang tepat adalah D. Jarak Bayu dari router terlalu jauh sehingga sinyal lemah. Gelombang Wi-Fi melemah seiring jarak. Semakin jauh jarak kita dari sumber router internet, maka sinyalnya pun semakin kecil dan lemah. Bayu mengalami koneksi lambat ketika jauh dari router dan membaik saat mendekat, menunjukkan sinyal yang lemah akibat jarak. Selanjutnya, sekolah Pak Dedi memiliki 2 ruang laboratorium komputer yang awalnya tidak saling terhubung. Pak Dedi ingin membuat sistem jaringan agar siswa dari kedua lab bisa saling berbagi file dan mencetak dokumen menggunakan satu printer utama. Apa langkah terbaik yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Menurutmu yang mana jawabannya? Ada yang pilih A? Wah, hebat.
Benar jawabannya. A. Dengan menghubungkan kedua ruangan melalui kabel LAN dan switch, komputer di dua ruangan bisa saling terhubung dalam satu jaringan lokal dan dapat berbagi sumber daya, termasuk printer. Mengganti semua komputer dengan laptop terbaru, memasang speaker tambahan di setiap laboratorium, dan menginstal ulang sistem operasi di semua komputer tidak relevan dengan tujuan membangun koneksi jaringan antar ruangan. Ketiga hal ini tidak terkait sama sekali dengan masalah yang dihadapi. Soal berikutnya. Seorang siswa mencatat nilai ulangan harian teman-teman sekelasnya dalam Microsoft Excel. Setelah itu, ia ingin mengetahui siapa saja yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata kelas agar bisa membantu mereka belajar. Ia sudah membuat daftar nilai dan menggunakan rumus average untuk mencari rata-rata. Apa langkah lanjutan yang paling efektif dilakukan untuk mengolah data tersebut sesuai tujuannya? Soal ini untuk mengukur kemampuan siswa dalam menganalisis dan memilih fitur pengolahan data yang sesuai dengan tujuan penyajian informasi. Mari kita bahas pilihan jawabannya. A. Mengurutkan nilai dari yang terbesar ke terkecil. Meskipun berguna, tidak secara langsung membantu siswa melihat siapa yang berada di bawah rata-rata. Jadi, pilihan ini tidak tepat. B. Mewarnai seluruh tabel agar terlihat menarik. Estetika bukanlah tujuan utama dalam soal ini. Ini tidak membantu identifikasi nilai di bawah rata-rata, sehingga mewarnai tabel tidak diperlukan di sini. Pilihan B salah. C. Menyalin semua nilai ke dokumen Word. Ini juga tidak diperlukan dalam mengolah data tersebut. Maka, jawaban yang tepat adalah D, menggunakan fitur conditional formatting. Fitur ini dapat digunakan untuk secara visual menyoroti nilai-nilai tertentu berdasarkan kondisi, seperti kurang dari nilai rata-rata. Sangat tepat guna dalam konteks menemukan siswa yang perlu bantuan. Sobat CS, itulah pembahasan mengenai contoh dan prediksi soal untuk asesmen sumatif akhir semester kelas 7 Kurikulum Merdeka Pelajaran Informatika, sekaligus penjelasan berupa tips dan trik bagaimana cara menentukan pilihan jawaban yang paling tepat. Menurutmu, gimana dengan penjelasan tadi? Sudah sangat jelas, cukup jelas, atau ada yang belum jelas? Langsung tulis aja di kolom komentar ya. Dan biar lebih seru, kamu juga bisa share nih pengalaman kamu tentang ujiannya. Apakah ada soal yang mirip-mirip? Gimana setelah kamu nonton video ini hasil asesmen sumatifnya? Yuk, tulis pengalaman kamu di komentar. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini di medsos kamu, supaya teman-temanmu bisa ikut belajar bareng. Selamat menempuh asesmen sumatif akhir ya. Semoga hasilnya memuaskan. Sampai jumpa di video menarik lainnya.